Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fargi Ginarditya dari kelas 10-5 akan membuat video pembelajaran tentang statistika. Statistika. Histogram adalah representasi grafis dari distribusi frekuensi yang dikelompokkan dengan kelas kontinu. Ini adalah diagram area dan dapat didefinisikan sebagai himpunan persegi panjang dengan alas beserta interval antar batas kelas dan dengan luas banding dengan frekuensi pada kelas yang bersangkutan. Perbedaan antara histogram dan diagram batang. Yang pertama, untuk histogram tidak ada jarak antar kelas, sedangkan diagram batang memiliki jarak antar kelas. Yang kedua, untuk histogram digunakan untuk menunjukkan distribusi dari suatu data kelompok, sedangkan diagram batang digunakan untuk membandingkan data. Langkah-langkah membuat histogram. Yang pertama, membuat sumbu mendatar dan sumbu tegak yang saling berpotongan. Yang kedua, menyajikan frekuensi pada tabel ke dalam bentuk diagram. Dan hasilnya adalah seperti gambar. Frekuensi relatif. Histogram frekuensi relatif adalah grafik statistika yang dimodifikasi dari jenis histogram frekuensi. Frekuensi relatif. Tabel distribusi frekuensi relatif adalah sebuah tabel yang berisi nilai-nilai data dengan nilai-nilai tersebut dikelompokkan ke dalam interval-interval kelas, dan tiap interval kelasnya masing-masing mempunyai bilangan frekuensi dalam bentuk persentase. Frekuensi kumulatif. Tabel distribusi frekuensi kumulatif adalah sebuah tabel yang diperoleh dari tabel distribusi frekuensi dengan frekuensinya dijumlahkan selangkah demi selangkah. Frekuensi relatif kumulatif. Tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif merupakan sebuah tabel yang diperoleh dari tabel distribusi frekuensi relatif dengan frekuensinya dalam bentuk persentase dijumlahkan selangkah demi selangkah. Ukuran pemusatan dan ukuran penempatan. 1. Rata-rata. Rata-rata atau X-bar perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyak data. Jika data tunggal menggunakan rumus berikut, X-bar sama dengan X1 tambah X2 tambah Xn per N. Untuk rumus data kelompok, X-bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Keterangan, Fi sama dengan frekuensi kelas ke I, dengan Xi nilai tengah kelas ke I. 2. Median. Median merupakan nilai tengah dari suatu data yang telah diurutkan atau data terurut. Untuk data tunggal ganjil, maka median sama dengan nilai data ke N plus 1 per 2. Jika banyak data genap, maka median sama dengan nilai data ke N per 2 tambah nilai data ke N per 2 tambah 1 per 2. Untuk rumus median data kelompok, median sama dengan TB plus kurung setengah N dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi I kali P. 3. Modus merupakan nilai data yang paling sering muncul, dengan kata lain nilai data yang paling banyak frekuensinya. Untuk data tunggal tinggal mencari data yang paling banyak frekuensinya. Sedangkan rumus data kelompok, untuk rumus modus data kelompok, modus sama dengan BB plus P dalam kurung FI per FI plus F2. 4. Kuartil. Jika data yang telah diurutkan dibagi menjadi 4 bagian yang sama, akan didapatkan 3 pembatas yang disebut dengan kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah yang juga disebut dengan median atau Q2, dan kuartil atas atau Q3. Rumus kuartil data tunggal, Qi sama dengan nilai data ke I per 1 dalam kurung N plus 1, dengan I sama dengan 1, 2, 3, dan N banyak data. Untuk rumus kuartil data kelompok, Qi sama dengan TB plus I per 4N dikurangi frekuensi kumulatif per Fi dikali P, dengan keterangan seperti di samping. 5. Desil adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian setelah nilai-nilai data tersebut diurutkan. Nilai desil ke I atau DI dirumuskan sebagai berikut. Rumus desil data tunggal, DI sama dengan data ke I dalam kurung N plus 1 per 10. Sedangkan rumus desil data kelompok, DI sama dengan TB plus dalam kurung I per 10 N dikurangi frekuensi kumulatif per Fi dikali P.
6. Persentil merupakan nilai-nilai yang membatasi data menjadi 100 bagian yang sama setelah nilai-nilai data diurutkan. Rumus persentil data tunggal. PI sama dengan data ke I dikali dalam kurung N plus 1 per 100. Untuk rumus persentil data kelompok, PI sama dengan TB plus dalam kurung I per 100N dikurangi frekuensi kumulatif per FI dikali P. Ukuran penyebaran. 1. Jangkauan interkuartil dapat diperoleh dari selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Dirumuskan H sama dengan Q3 dikurangi Q1. 2. Variansi adalah rata-rata dari jumlah kuadrat simpangan tiap data. Untuk rumusnya bisa dilihat karena saya tidak bisa membacanya. 3. Simpangan baku atau standar deviasi adalah nilai akar dari variansi dengan rumus S sama dengan akar S pangkat 2. Contoh soal. 1. Histogram dan poligon frekuensi dari suatu tabel distribusi frekuensi dari nilai ujian matematika adalah: tentukan tabel distribusi frekuensinya. Kita pertama-tama menentukan kelas-kelasnya. Untuk kelas TB ditambah 0,5 dan TA ditambah 0,5. Jadi 39,5 ditambah 0,5 adalah 40 dan seterusnya. Lalu tinggal kita cari frekuensinya. Untuk 40 sampai 49 adalah 5 dan seterusnya, tinggal mencocokkannya. Untuk soal kedua adalah nilai data tunggal, menentukan mean, median, modus. Pertama, kita akan cari mean dengan rumus X bar sama dengan XI plus X2 plus XN per N. Lalu kita masukkan 60 kali 13 plus 70 kali 10 plus 80 kali 6 plus 90 kali 3 plus 100 kali 4. Lalu dibagi jumlah frekuensinya. Lalu tinggal dihitung. Maka hasilnya akan diperoleh 73,5. Sekarang kita akan mencari median atau Q2. Kita harus menentukan frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Frekuensi kumulatif diperoleh dari frekuensi yang ditambah selangkah demi selangkah. Setelah itu kita menentukan kelas mediannya. 36 per 2 sama dengan 18. 36 per 2 tambah 1 sama dengan 19. Sama-sama berada di nilai 70. Maka tinggal kita masukkan ke rumus median sama dengan nilai data ke N per 2 plus nilai data ke dalam kurung N per 2 plus 1 per 2. Kita masukkan median sama dengan 70 plus 70 bagi 2 sama dengan 70. Jadi mediannya adalah 70. Untuk modus tinggal kita lihat frekuensi yang terbanyak berada di nilai 60. Untuk soal ketiga, kita disuruh mencari kuartil atas dan kuartil bawah serta jangkauan interkuartil. Kita akan mencari kuartil bawahnya terlebih dahulu. N sama dengan kita jumlahkan frekuensinya adalah 10. Tinggal kita masukkan Q1 sama dengan 10 tambah 1 per 4 sama dengan 2,5 berada di nilai 6. Untuk kuartil bawah, Q3 sama dengan 10 ditambah 3 per 4 sama dengan 8,5. Maka jangkauan interkuartil sama dengan 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Nomor 4, kita disuruh mencari desil kedua. Pertama, kita harus mengurutkan data 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Setelah itu kita menentukan posisi desil kedua sama dengan 2 dalam kurung N plus 1 dibagi 10. Kita masukkan Q2 sama dengan 2 dalam kurung 9 plus 1 dibagi 10. Hasilnya adalah 2. Setelah itu tinggal kita lihat nilai data terurut, yaitu 5. Jadi desil kedua adalah 5. Nomor 5, tentukan persentil ke 75. Itu saya salah ngetik. Yang pertama kita lakukan sama seperti desil, yaitu mengurutkan data terlebih dahulu. 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 11, 11 sehingga N sama dengan 14. Lalu kita masukkan ke rumus 75 per 100 dalam kurung N plus 1
sama dengan 75/100 dalam kurung 13 plus 1. Maka nilai dari persentil ke 75 berada di 9 dan 9. Karena nilai datanya genap, maka kita menggunakan rumus B75 sama dengan 9 plus 9 dibagi 2. Hasilnya 9. Soal nomor 5. Berapakah variansi dan simpangan baku dari data kelas tersebut? Yang pertama, kita akan menentukan rata-rata, yaitu 60 plus 55 plus 70 plus 75 plus 85 plus 55 plus 60 plus 90 plus 50 plus 50 dibagi 10. Hasilnya adalah 65. Setelah itu kita menghitung XI dikurangi X bar pangkat 2. Lalu tinggal menghitung variansi. Hasil dari XI dikurangi X bar kuadrat dibagi dengan 10, maka diperoleh hasil 185. Untuk simpangan baku sama dengan akar dari variansi, maka diperoleh hasil 13,601. Untuk soal nomor 6 merupakan data kelompok. Tentukan mean, variansi, dan simpangan baku. Yang pertama, kita akan mencari XI dikali FI. Setelah itu kita mencari rata-rata. 2170 dibagi 40 hasilnya 54,25. Selanjutnya kita mencari sigma FI dikali HI dikurangi rata-rata, maka akan diperoleh hasil 1290,5. Setelah itu kita akan mencari variansi. Untuk variansi, S kuadrat sama dengan 1290,5 dibagi 40 dikurangi 1, hasilnya 33,9. Sedangkan untuk simpangan baku tinggal kita akarkan, maka diperoleh hasil 5,75. Soal nomor 7. Tentukan kuartil bawah, kuartil tengah atau median, kuartil atas, dan jangkauan interkuartil dari tabel berikut. Pertama, kita akan mencari frekuensi kumulatif, yaitu frekuensi yang ditambahkan langkah demi langkah. Kelas median berada di 40 sampai 49, lalu median sama dengan 40 plus dalam kurung 10 dibagi 2 dikurangi 0 dalam kurung dibagi 5 dikali 9 sama dengan 40 plus 1 kali 9, hasilnya 49. Setelah itu kita akan mencari posisi Q1, yaitu berada di kelas 40 sampai 49. Untuk posisi ketiga berada di 60 sampai 69. Untuk Q1 sama dengan 40 plus 2,75 dikurangi 0 dibagi 5 dikali 9, hasilnya 44,95. Untuk Q3 sama dengan 60 plus 8,25 dikurangi 7 dibagi 3 dikali 9, hasilnya 63,75. Setelah itu kita akan mencari jangkauan interkuartil dengan rumus H sama dengan 3 dikurangi Q1, 63,75 dikurangi 44,9, hasilnya 18,8. Soal nomor 8. Dicari modus persentil ke 69 dan desil ke 7. Maka kita akan mencari frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Kelas modus berada di 42 sampai 45 karena frekuensinya yang paling banyak. Modus sama dengan 42 plus 3 dalam kurung 7 dibagi dalam kurung 7 plus 0, maka hasilnya 45. Kelas persentil ke 69 dibagi 100 dikali 20 sama dengan 13,8, berada di 42 sampai 45 karena frekuensi kumulatifnya adalah 20. Persentil 69 sama dengan 42 plus 13,8 dikurangi 10 dibagi 10 dikali 3, hasilnya 43,13. Untuk kelas desil 7 sama dengan 7 per 10 dikali 20, maka hasilnya 14, berada di kelas 42 sampai 40. Desil sama dengan
42 plus 14 dikurangi dibagi 10 dikali 3 sama dengan 43,2. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.